Masyarakat internet dan komputer, ada beberapa poin. Jadi saat ini kita itu hidup sebagai masyarakat di bumi atau di dunia nyata dan masyarakat yang ada di internet. Contoh gini, saat ini itu kan masuk masuk tahun yang milenial ya. Jadi ketika ada contoh kasusnya ada suami istri yang baru, kemudian istrinya baru melahirkan, anaknya baru lahir, kemudian bapaknya dipanggil oleh suster nih, Pak, anaknya sudah lahir. Nah, si bapak ini karena saking gembiranya, dia langsung memfoto anaknya, kemudian langsung memposting ke statusnya, selamat datang di dunia, duhai anakku tersayang. Nah, secara otomatis bahwa anak itu masuk ke dalam masyarakat internet. Itu tanpa kita sadari ya. Jadi selama ini kita hidup di bumi itu ada dunia nyata, ada dunia maya. Seperti itu. Contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi saya kayak ngomong sama tembok ini, kalau tetangga-tangga kadang bilang, kok masnya ngomong sendiri ya kayak gitu. Padahal saya ngobrol dengan rekan-rekan, ada 40-an mahasiswa yang ada di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kehidupan dunia maya itu juga ada etikanya, ada hukumnya, ada ragam watak penggunanya. Jadi ketika Anda sudah masuk ke dunia maya, contoh kasusnya di Facebook mungkin dalam kita ngechat ke salah satu orang, itu tentunya harus ada etikanya, nggak bisa langsung asal ngechat, asal mau jadi pacarku nggak, siapa yang mau coba langsung kayak gitu, langsung asal tembak, mau jadi pacarku nggak, itu kan nggak ada etikanya kayak gitu. Kemudian hukum, ya juga ada hukumnya juga ada, kemudian dari berbagai macam pengguna itu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, misalkan adik-adik ngechat dengan rekan-rekan satu kelas, tentunya setiap personel ini memiliki karakter chatting yang berbeda-beda. Ada yang ngomong kalau nulis aku itu he gitu, ada yang ngomong gue, ada yang ngomong aku gitu juga ada ya. Gitu. Kemudian komputer dan internet telah beralih menjadi kebutuhan primer. Oke ya, itu kita sepakati. Jadi komputer dan internet saat ini itu masuk kebutuhan primer kita. Jadi siapa sih yang nggak berpikir bahwa ketika kita kehilangan kuota itu bingungnya setengah mati, ya. Daripada kita kehilangan uang, jadi kita uangnya tinggal lebih baik mana? Mungkin 50.000 sama kehabisan kuota gitu. Mending jangan sampai kehabisan kuota ini malah kalau saat ini. Itu sih untuk pengantarnya. Kemudian selanjutnya hubungan antar masyarakat, internet, dan komputer. Jadi kita ini lahir sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu adalah kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi misalnya adik-adik mahasiswa, kalau misalkan tidak ada penjual sayur nih, yang sedang di perantauan tadi misalkan yang ada di Yogyakarta, misal di kanan kirinya itu tidak jualan sayur, Anda mau makan apa? Mau masak sendiri, mau beli sayur sendiri, mau buat kompor sendiri kan nggak bisa. Jadi kita harus orang itu kan ada profesinya masing-masing yang saling membantu satu sama lain. Nah, ketika satu dengan sama lain itu saling terhubung, itu akan tercipta sebuah kelompok atau suatu masyarakat. Nah, contoh kasus di bawah ini ya. Ini ada pelajar, ini ada di sini, ini ada kelompok pekerja, ini ada penjual batagor, ini ada kakak-kakek. Nah, semua ini saling terhubung satu sama lain, saling berkomunikasi, saling mendominasi satu sama lain dan bergotong royong satu sama lain. Maka ini terbentuk suatu kelompok masyarakat di mana tidak ada strata yang sama gitu, nggak ada. Jadi tetap ada yang paling rendah, paling atas. Itu mesti ada tingkatan-tingkatannya.
dan profesinya juga berbeda-beda. Nah, ini secara umum seperti itu. Kemudian dengan adanya internet dan komputer, jadi kalau hanya komputer saja tanpa internet, ya bisa sih. Kita hanya bisa mengoperasikan komputer aja hanya untuk akses office ataupun mungkin main-main game itu komputer aja bisa. Tapi dengan adanya timbulnya internet ini, kita bisa saling terhubung antar individu dan individu yang lain di berbagai belahan negara. Tadi kan ada saya kan di Purwokerto ya. Tadi ada si siapa tadi? Thomas atau siapa? Maaf ya. Tadi ada yang di Jogja. Kita bisa saling terhubung ini hanya itu karena fungsi dari internet yang bisa menghubungkan kita dari 40 mahasiswa di berbeda daerah menjadi satu kelompok di kelas saya di komputer dan masyarakat ini. Kayak gitu. Jadi sudah kelihatan ya hubungan antara masyarakat, internet, dan komputer. Hubungan internet sama komputer itu apa? Ya sama, kalau misalkan Anda tidak punya, Anda punya HP tapi nggak punya kuota, sama aja, mending HP-nya dijual buat beli kuota bagaimana? Kan nggak bisa, kayak gitu. Terus definisi masyarakat, ini ada beberapa definisi itu, yang ini dicek aja sih di internet, itu ada pendapat dari Karl Marx, ada Hasan Sadili, ada Horton, sampai Selo Sumarjan. Ini ada di internet, ada semuanya, bisa dicek. Kemudian jadi ini bisa kita garis bawahi dari definisi masyarakat itu sendiri adalah bentuk dari interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial, jadi sekaligus makhluk pribadi. Jadi kita sebagai makhluk pribadi itu kita harus tahu bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga kita perlu berinteraksi kayak gitu. Ya, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, ini sudah jelas. Oke, cara terbentuknya masyarakat. Ya, bagaimana sih masyarakat itu bisa terbentuk? Jadi setiap individu itu tentunya setiap individu dalam kelompok itu harus saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, dalam kelompok masyarakat tersebut ada struktur yang jelas. Jadi misalnya di lingkup di masyarakat secara umum nih, itu kan ada kepala keluarga, itu yang paling kecil ya, kepala keluarga, ada ketua RT, ketua RW, kepala desa, gubernur, bla bla bla, sampai presiden. Ya, jadi dalam masyarakat itu ada struktur yang jelas dan memiliki proses-proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, timbul rasa peduli satu sama lain. Lalu ada pola perilaku yang ditaati bersama. Jadi mungkin ini di sini artinya adalah ada norma maupun ada aturan yang kita sepakati dalam kehidupan saat ini. Mungkin ketika kita berjumpa dengan orang tua di luar sana atau bapak ibu dosen yang ada di kampus, ya kita ucapkan salam Pak, selamat pagi, kayak gitu. Jadi dihormati. Itu salah satu contoh pola perilaku yang harus ditaati. Kemudian terdapat satu atau lebih hal yang menjadi milik bersama. Salah satu contoh kasusnya adalah mungkin apa ya? Misalkan sawah ya, di apa? Ada sebuah ada ke sawah sih, mungkin wilayah ya, wilayah. Jadi ini kan wilayah di desa di Sokaraja, mungkin di Sokaraja itu ada yang tinggal beberapa kepala keluarga. Nah, dari kepala keluarga itu kan nanti dibentuk ketuanya menjadi ketua RT, ketua RW, sampai kepala daerah. Nah, tentunya ya kita ada kepemilikan bersama satu wilayah, yaitu di Sokaraja ini, kayak gitu. Jadi ada satu hal yang menjadi milik bersama. Yang secara umum mungkin Indonesia ini kan wilayah Indonesia, ini kita sebagai kewarganegaraan Indonesia dan tentunya menjadi warga negara Indonesia.
Makanya kita menjadi masyarakat yang ada di negara Indonesia. Jadi ada satu hal yang menjadi milik bersama. Nah, contohnya ini ya. Jadi ada masyarakat pertanian. Pertanian ya tadi, misalkan dia punya lahan, lahannya itu dimiliki oleh ada petani, ada yang punya sawah, dan lain-lain. Kemudian ada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu masuk ke ada presiden, gubernur, sampai ke bawah itu sampai RT, RW, dan kepala keluarga. Kemudian ada juga forum di internet. Ini juga kepemilikan bersama juga. Misalkan rekan-rekan di sini ada yang suka apa ya? Mungkin ada yang suka jualan HP, berarti masuknya ke grup jual beli HP kayak gitu. Ada yang suka anime misalkan dan ingin bahas anime kayak gitu, berarti masuk ke grup anime ya. Jadi kalau misalkan grup yang suka anime itu tapi masuk ke apa ya, mungkin video plus plus itu nggak nyambung itu, karena dengan sukanya anime kayak gitu, malah di kick malah dari grup kayak gitu. Selanjutnya nih, ada 6 etika dalam bermasyarakat. Yang pertama yaitu etika berpakaian. Tentu ya, ini kalau misalkan adik-adik atau rekan-rekan ke kantor, ke kondangan, ke kampus itu pakaiannya mesti beda-beda kayak gitu. Itu tergantung dari sosialitanya kita. Kalau selanjutnya etika dalam dunia komputer. Maksudnya kalau adik-adik memakai komputer untuk menuliskan email atau membalaskan apa ya, postingan di jawaban, ada yang posting kemudian ingin komentar, tentunya ada etika yang adik miliki untuk membalas postingan tersebut. Jangan langsung asal ngegas aja, itu nanti akan efek negatifnya adalah Anda akan dicap sebagai orang yang buruk. Nanti efek negatifnya ya mungkin bisa di spam, dikategorikan sebagai spam, ataupun di-delete dari pertemanan juga memungkinkan. Kemudian ada etika pribadi. Etika pribadi ini berkaitan dengan hubungan antar individu. Jadi dari rekan-rekan yang ada di kelas ini mungkin ada yang ramah, ada yang intinya supel tapi galak, itu juga ada. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang dermawan, ada yang pelit, itu kan masing-masing memiliki etika yang berbeda-beda. Dan itu menunjukkan bahwa pribadi diri Anda ya seperti itu. Jadi misalkan si A nih, dia itu pelit kayak gitu. Nah, berarti nanti akan timbul image di masyarakat bahwa si A ini pelit gitu. Terus selanjutnya etika moral. Etika moral itu kaitannya dengan menjaga moral pribadi dan keluarga. Misalkan salah satu contohnya adalah bagaimana cara kita untuk menghargai orang tua. Caranya mungkin kalau adik-adik dulu masih SMA, sebelum berangkat berangkat sekolah, pamit kedua orang tua, cium tangannya, kemudian ucapkan salam. Etika berbicara. Etika berbicara tentunya dalam berbicara dengan orang lain tentunya harus sopan. Ada unggah-ungguhnya, ada tata keramanya. Kalaupun di Jawa itu juga tingkatan-tingkatannya, ada kromo inggil, kromo alus, yang itu menandakan adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain dalam berbicara. Kemudian yang terakhir adalah etika sosial. Etika sosial ini erat kaitannya dengan kehidupan sosial bersama individu yang lainnya. Yang ini mengakibatkan image lagi, jadi ada efeknya adalah image juga. Mungkin ada satu orang dari rekan Anda suka mencuri nih, dan ketahuan mencuri, maka orang tersebut akan dicap sebagai orang yang berkelakuan buruk, yang akibatnya adalah dia tidak lagi dihormati oleh tetangga sekitarnya atau diacukan atau disendirikan kayak gitu. Oke, tadi untuk sedikit pengantar tentang masyarakat, ada yang ditanyakan? Masih ada 1 jam ya. Oke, saya alokasikan untuk setengah jam saja nanti. Kalau bisa jam 9 selesai. Ada yang ditanyakan komputer? Maaf, yang masyarakat tadi, kalau nggak ada saya lanjutkan tentang komputer. Belum, Pak.
ya. Bentar, saya komputer saya lanjutkan. Dari definisi komputer, ini ada beberapa definisi yang dari apa? Peneliti-peneliti atau pencetus. Jadi ini saya sebutkan aja. Jadi si John ini bilang komputer itu adalah peranti yang dapat atau memiliki 4 fungsi. 4 fungsi utamanya itu apa aja sih? Jadi ada input, proses, penyimpanan, dan output. Ini mungkin di pengenalan sistem informasi sudah diinformasikan sih. Ada juga yang bilang, si Robert, dia bilang bahwa komputer itu merupakan alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Tadi ya, sama ya, ada input, proses, penyimpanan, dan output. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Yang ini juga, ini mungkin dia hidupnya masih di zaman yang, apa ya, zaman yang sederhana sekali ya, jadi belum ada komputer, komputernya itu hanya berupa kalkulator. Jadi komputer yang dimaksud si Gordon ini, dia merupakan hanya sebagai alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti, karena dia anggapannya komputer itu mirip kalkulator ya, jadi misalkan 2 tambah 3, tentunya komputer itu akan memberikan output berupa nilai 5, kayak gitu. Jadi tentu outputnya itu memberikan nilai yang pasti. Nah, untuk komputer sendiri, tadi sudah saya sampaikan ada 4 bagian. Jadi ada input, proses, output, dan penyimpanan. Jadi pertama itu ada inputnya terlebih dahulu. Ada perangkat input mengirimkan data ke CPU. Nah, perangkat input salah satu contohnya apa? Mungkin adalah keyboard, mouse, webcam seperti ini, kemudian dan lain-lain. Mungkin ada eye tracker atau mungkin apa ya, yang synaptic manager kayak gitu, kayak yang untuk apa ya, intinya untuk input perintah ke dalam komputer itu dinamakan input. Kemudian pemrosesan ini biasanya dilakukan oleh CPU atau mungkin biasanya alatnya namanya pakai apa ya, prosesor ya biasanya ya. Jadi CPU, dari input tadi CPU akan mengeksekusi instruksi dari komputer. Dari hasil proses instruksi ini dia dapat intinya ada yang disimpan sementara,